WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Dalam edisi hari ini, Senin 11 Desember 2023, pekan kedua Advent. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atas rumah dan membongkar atap. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub, lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya membaca Injil hari ini sambil membayangkan kejadian itu, sepertinya lucu dan tidak masuk akal. Mengapa? Coba kita bayangkan bersama. Ada beberapa orang mengusung seorang lumpuh dan mau dibawa kepada Yesus. Yesus sedang mengajar di suatu rumah yang penuh dengan orang-orang yang sedang mendengarkan pengajarannya. Termasuk di situ ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang membawa orang lumpuh tidak bisa masuk. Lalu mereka membuka atap rumah dan menurunkan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kita bisa membayangkan saat membuka atap rumah, pasti orang-orang di dalam rumah itu menjadi geger, suasana jadi gaduh dan ramai. Apalagi saat menurunkan tempat tidur beserta orang lumpuh. Ini jelas tidak mudah. Ketika sampai di depan Yesus, ia hanya mengatakan kalimat singkat, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Hal itu dikatakannya karena Yesus melihat iman mereka. Artinya, iman orang-orang yang mengusung si lumpuh dan juga si lumpuh sendiri. Kesembuhan seseorang tidak selalu berdasarkan iman orang yang sakit saja. Hari ini kita menyaksikan kesembuhan orang yang lumpuh
karena iman mereka yang mengusung si lumpuh ke hadapan Yesus. Untuk menjadi beriman, memang harus ada usaha dan keyakinan dari dalam diri kita masing-masing. Seandainya para pemusung tadi tidak yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu, kiranya mereka juga tidak akan membawanya kepada Yesus. Apalagi rumah di mana Yesus mengajar penuh sesak dengan orang. Saya sempat bertanya dalam hati, kalau kita minta orang banyak itu untuk memberi jalan, apakah mereka keberatan ya? Apakah yang mempunyai rumah tidak keberatan atau rumahnya dibuka? Bukankah menurunkan si lumpuh dengan tempat tidurnya dari atap rumah adalah hal yang tidak mudah? Itu semua menggambarkan kekuatan iman mereka. Kapan diriku beriman dan membawa orang-orang di sekitarku kepada Yesus untuk disembuhkan? Atau malah sebaliknya, justru hidupku membuat orang menjauh dan tidak kenal Yesus? Kita sudah menerima sakramen baptis dan sakramen penguatan sekian lama. Apakah kita sungguh bisa diandalkan sebagai murid Yesus? Ataukah hidup keagamaan kita tidak jauh beda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang senang mengamati dan mencari kesalahan orang lain dan menunjukkan kehebatan diri sendiri? Saat kita merenung, melihat hidup kita sendiri saat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.